Viral, Fadlizon bersama terduga teroris Partai Gerindra berhasil ambil tindakan tegas ini. Ya, kita harus sadar semuanya bahwa yang namanya terorisme masih ada di negara kita. Oleh sebab itu, saya minta seluruh masyarakat ikut kerjasama dengan aparat untuk menyelesaikan masalah ini. Saya sangat yakin tidak ada teroris di Indonesia. Kalaupun ada, itu harus diberantas dengan cara-cara yang berbeda. Jadi menurut saya, sudahlah, ini zaman berubah, jangan lagi kita mengglorifikasi tentang terorisme. Menurut saya itu tidak ada. Terorisme ini kebanyakan itu dibikin-bikin, dibuat-buat. Lucu bin ajaib. Jadi Fadlizon ini lupa bahwa rekam jejak digital seorang Fadlizon ini begitu mudah ditebak. Dia berpihak kemana itu sudah sangat ditebak. Ini memang harus aneh orang ini nih. Jadi jangan salahkan kalau persepsi publik mengatakan memang dia tidak berpihak pada negara dan pemerintah. Dia lebih mendukung gerakan terorisme. Jadi Fadlizon, mohon maaf, kamu boleh teriak-teriak membela diri, tapi rekam jejakmu memang sudah penuh dengan keperpihakan kepada kelompok-kelompok teroris dan anti Densus 88. Ini sudah terang benderang dan tidak bisa dikebuk. Aktivis media sosial Eko Kuntadi membagikan postingan foto Fadlizon bersama teroris Angga Dimas Persada. Angga Dimas Persada menemui Fadlizon saat masih menjabat Wakil Ketua DPR RI di Gedung Parlemen Senayan. Pertemuan Angga Dimas Persada dan Fadlizon itu terjadi pada 29 Mei 2015 silam. Kala itu, Fadlizon memberikan bantuan kepada Lembaga Hilal Ahmad Society Indonesia atau HASI yang diterima oleh Angga Dimas Persada. Lembaga HASI ini penanggung jawabnya adalah Dr. Sunardi, tersangka teroris yang ditembak mati Densus 88 beberapa hari lalu. Fadlizon menyumbang sebesar $20.000 AS untuk pembangunan rumah sakit lapangan Salma di Syria. Dari foto itu keduanya terlihat sumringah. Hilal Ahmar Society penanggung jawabnya adalah dokter yang kemarin ditembak Densus 88 karena melawan saat mau ditangkap. Lembaga ini adalah jaringan teroris yang banyak mengirim gerombolan ke Syria, kata Eko Kuntadi. Dalam cuitan lanjutan, Eko menyebut orang yang berada di sebelah Fadlizon adalah Angga Dimas. Postingan ini pun mengundang reaksi netizen, terlebih dengan sikap Fadli yang menginginkan Densus 88 itu dibubarkan. Seperti cuitan dari akun Sunca, Fadlizon menyerahkan bantuan ke HASI diterima Angga Dimas. Padahal Angga Dimas ini oleh PBB dimasukkan dalam daftar orang yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. Rilis PBB tanggal 13 Maret 2015. Penyerahan bantuan Mei 2015. Sesama kader Gerindra tuduh Fadlizon terlibat teroris. Densus mana Densus? Memang kurang suka Gerindra, tetapi sebagai pengamat, Gerindra hingga saat ini mulai dari Muhammad Taufik, mantan napi korupsi, Sanusi, tersangka pencucian uang, Habib Rahman yang nyasar terus menyalahkan Ahok dan banyak lagi. Banyak kader yang konyol memang dan juga menang, tapi pemimpinnya bisa diangkat menjadi menteri. Itulah lucunya politik negara kita. Tapi kali ini kita akan membahas 3 orang saja, antara lain Fadlizon, Ahmad Dhani, dan juga Puyono. Loh, kenapa ada Ahmad Dhani dibahas? Nanti akan tahu maksud ketika selesai kita membahasnya. Ahmad Dhani pernah berkata kalau dia sengaja dipilih Fadlizon untuk melakukan babat alas di Dapil Jatim. Secara harfiah, babat artinya membersihkan atau menumpas, alas artinya hutan. Babat alas biasa digunakan untuk istilah membuka usaha baru atau membuka lahan baru dari nol. Lalu apa artinya secara politik? Singkatnya, kita menangkap Jatim terkenal dengan kandang NU dan PDIP. Keduanya adalah barisan nasionalis. Kelompok Islam moderat dan juga nasionalis sudah kuat di sana. Nah, kekuatan ini berusaha dibabat alas oleh Fadlizon melalui Ahmad Dhani. Logisnya, kalau yang lama dibabat maka akan ada paham baru yang masuk. Paham apakah itu? Awalnya, kita menduga paham komunis atau sosialis karena Fadlizon adalah penggemar Karl Marx yang berkuliah di Rusia. Tapi semua itu berubah ketika Arief Puyono yang sesama anggota Partai Gerindra menuduh Fadlizon teroris. Kita akan analisa pernyataan Puyono apakah logis atau tidak. Tapi sebelumnya kita akan menganalisa sedikit soal ideologi. Komunis ketika diperkenalkan oleh Sneflit tidak terima oleh masyarakat Indonesia.
tidak diterima oleh masyarakat Indonesia. Dan baru ketika diperkenalkan oleh Semaun dan tokoh-tokoh muslim seperti Haji Misbah, Tan Malaka, Muso, dan Aidit baru bisa mendapatkan banyak pengikut karena dikombinasikan dengan dalil agama. Fadlizon tentu paham hal ini. Maka beliau tidak mungkin memakai ideologi yang gagal ini. Tapi dia pasti belajar kalau penggunaan agama dalam politik telah membuat komunis yang awalnya tidak laku menjadi laku. Nah, politik menggunakan agama ini suka tidak suka sudah lama dipakai oleh Fadlizon bahkan Gerindra. Lalu politik agama ini akan dicampur dengan apa kalau bukan dengan komunis? Kita tahu kalau Fadlizon ini dekat dengan Soeharto dan mendambakan era otoriter seperti era Soeharto. Tapi model otoriter ini sudah banyak tumbang di banyak negara. Fadlizon pasti paham ini. Maka perlu dicari apa ideologi otoriter yang menggunakan politik agama dalam penyebarannya. Khilafah solusinya. Jadi inilah alasan Fadlizon dekat dengan fans khilafah. Kasus dan harus kita akui kalau dugaan selama ini salah. Kita mengira kalau Fadli hanyalah menjaga konstituen, tapi ternyata alasan sebenarnya adalah karena mereka sepaham dan sama-sama ingin berkuasa di Indonesia. Nah, dalam penyebaran saat ini, gerakan khilafah identik dengan aksi terorisme dengan dalil jihad bela agama. Ini bukan ajaran agama, tapi agama digunakan untuk kepentingan politik. Maka pernyataan Pu Yuwono bahwa Fadlizon terlibat teroris sangat masuk dengan analisa ideologi sebelumnya. Tapi baiklah, kita simak dan juga analisa dulu sebelum ambil kesimpulan. Tokoh politik yang usul Densus 88 dibubarkan pasti punya hubungan khusus dengan jaringan teroris dunia. Tujuannya memperkuat jaringan teroris subur di Indonesia, kata Arif dalam keterangan kepada republika.co.id. Sementara, komentar, menurut kita, itu logis. Itu sebabnya banyak teroris lapangan yang targetnya adalah kantor polisi. Selain gereja, kantor polisi adalah tempat yang sering menjadi target aksi terorisme. Densus adalah musuh teroris yang paling mereka takuti. Oleh karena itu hanya bisa dilawan secara politik, yaitu via Fadlizon dengan cara meminta pembubaran Densus. Sangat tidak masuk akal jika ada yang menginginkan Densus 88 dibubarkan, sebab di negara-negara lain pun ada pasukan atau tim seperti Densus 88 atau Gultor 81 yang merupakan pasukan Kopassus anti teroris. Dan logis juga serta ini sesuai fakta, negara paling demokrasi sekalipun punya mekanisme untuk menjaga stabilitas negara tersebut yang kadang bertentangan dengan sebagian prinsip demokrasi. Contohnya adalah antisemit dilarang Jerman, sekalipun melawan dalih kebebasan berpendapat yang dianut negara itu. Densus adalah mekanisme negara untuk menjaga stabilitas. Densus memiliki hak untuk mendahului aksi terorisme dan melakukan penangkapan sebelum aksi terjadi. Inilah yang kadang dimainkan politisi busuk dengan dalil Indonesia negara hukum. Harus terjadi dulu bom meleduk, baru boleh tangkap. Tolol memang, tapi inilah jelas sistem demokrasi kita.